Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala 'alaina ni'matal iman wal islam wa anzala 'alaina al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin jamaah salat tarawih yang Ramadan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, wabil khusus pada malam hari ini yang kita sudah menyelesaikan 19 hari dari tahun Ramadan itu. Semoga apa yang kita lakukan selama Ramadan yang telah kita lewati ini menjadi amaliyah yang betul-betul diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan meningkatkan kualitas dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada yang diamanatkan pada kajian pada malam hari ini yaitu bagaimana kita tidak menjadi orang yang rugi ketika nanti kita di akhirat, yang dalam bahasa hadis itu disebut oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan muflis. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, pada waktu itu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada para sahabat dengan kalimat yang cukup indah, ataqul dalam muflis. Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut, siapa orang yang rugi? Para sahabat bahwa tentu menjawab dengan ungkapan yang sederhana, al-muflisu hina mala dirhaman wala mata. Yang disebut orang yang rugi atau yang bangkrut oleh Rasul di antara kami adalah orang yang tidak punya harta benda, orang yang tidak punya perhiasan. Itu logis, jawaban itu adalah logis. Orang yang bangkrut pada dasarnya adalah orang yang melakukan transaksi, dan transaksi itu tidak membawa hasil. Ibarat orang yang melakukan perdagangan. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, meskipun Rasul tidak langsung menyalahkan, tapi yang dimaksudkan Rasul adalah substansi dari seseorang yang rugi pada hari kiamat itu. Kemudian Rasul melanjutkan dalam hadis itu, innal muflisa, sesungguhnya orang yang bangkrut itu adalah min ummati, dari umatku. Rasul dengan kalimat yang tegas. Orang yang nanti bangkrut di akhirat, orang yang nanti rugi di akhirat dari umatku itu adalah mayyati bis sholati wassiyami wazzakati wa qad qadafa hada wa syafa'ata wa daraba hada wa akala malaha. Rasul memberikan penegasan bahwa orang yang nanti dari umatku yang nanti di hari kiamat itu, mereka yang datang pada hari kiamat dengan membawa amal sholat, satu. Yang kedua wasiat, dengan membawa amal puasa, wazakat, dan amal zakat. Ini kategori 3 amal yang sangat dahsyat. Bayangin, kita datang kepada Allah atau orang-orang yang rugi nanti, orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa amal sholatnya, baik dia sholat wajib, karena lafaz ini adalah lafaz umum, ya, lafaz umum, sholat apapun, baik dia sholat wajib maupun sholat sunnah, mungkin termasuk orang-orang yang qiyam Ramadan, maka mencakup pada kalimat as-sholah itu. Datang di hadapan Allah pada hari kiamat membawa amal sholat, ditambah amal puasanya. Padahal kita tahu nilai sholat, nilai puasa ini di hadapan Allah adalah cukup tinggi. Apalagi puasa Ramadan. Ya, hadis cukup banyak disampaikan.
Orang yang puasa Ramadan dari sisi pahala itu dilipat gandakan oleh Allah. Dari sisi ampunan, Allah mengampuni. Bukan hanya diampuni pada waktu itu, tapi Allah mengampuni 1 tahun yang telah lalu. Artinya apa? Puasa yang dilakukan ini memiliki nilai yang cukup besar. Yang ketiga adalah zakat. Puasa dan sholat adalah mewakili kekuatan ruhiyah seseorang, nilai keimanan seseorang, sedangkan zakat mewakili aspek sosial. Nah, kalau 3 amal ini di akhirat dibawa dan 3-tiganya menjadi bagian dari arkanul Islam, tetapi ada penyebab yang menyebabkan nilai sholatnya, nilai ibadah puasanya, nilai ibadah zakatnya nanti itu akan habis. Kenapa? Karena dibalik dia melakukan sholat, ya, dia melakukan puasa, dia membayar zakat, Rasul menyatakan waqad satama hada wa qadhafa hada wa akala ma hada wa daraba. Ternyata orang ini datang pada hari kiamat membawa dosa apa? Dia suka mencaci maki, dia suka menghina orang lain, dia suka mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak benar. Kemudian juga dia melakukan kezaliman. Kalau di situ ada kalimat daraba, boleh jadi dia juga melakukan pembunuhan dan eksekusi. Meskipun mereka membawa amalia sholat, amalia zakat, amalia puasa, tapi dosa yang menyangkut kezaliman, apakah itu fitnah, mencaci maki, menghina, adu domba, namimah, yang semuanya itu adalah karakter seseorang yang akan rusak hatinya dan akan rusak imannya, maka orang itu didatangkan nanti karena prosesi perhitungan amal sudah berakhir kecuali transaksi amalia. Maka di hadis itu Rasul melanjutkan, karena dia melakukan kezaliman itu ketika di dunia, kemudian tidak melakukan mengembalikan haknya orang lain, juga tidak melakukan minta maaf kepada orang yang dizalimin, maka pahala dia yang dia bawa dari sholat, zakat, dan puasanya itu akan ditukar dengan kezalimannya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kalau ternyata kezalimannya lebih besar dari amaliyahnya, dan amaliyah baiknya sholat, zakat, dan puasanya sudah habis, maka dosa kezaliman orang yang dizalimin dosanya dipindahkan kepada orang yang menzalimin, meskipun dia sholat, meskipun dia zakat, meskipun dia puasa. Kalau yang dizalimin 1 orang mungkin gampang selesainya. Kalau yang dolimin banyak orang, yang didolimin banyak orang, apalagi dolim kerja jama'i bersama-sama, maka itu akan menyebabkan dia rugi. Satu selesai, satu akan datang berikutnya. Dan di hadapan Allah, perhitungan itu adalah perhitungan yang hakiki. Tidak ada hakim kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak akan ada suap di dalamnya, tidak akan ada markup di dalamnya, tapi keadilan yang diletakkan oleh Allah. Ketika itu sudah selesai, sekalian, kedolimannya masih ada, dosanya orang yang didolimin dipindahkan kepada orang yang berbuat dolim dengan amaliyahnya itu. Apa yang terjadi? Pada kalimat hadis yang terakhir itu, maka orang ini akhirnya dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam neraka. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, bulan Ramadan adalah bulan kita bertaubat, bulan kita meminta ampun kepada Allah. Tapi kalau kita lihat yang namanya kedoliman, fitnah, adu domba, caci maki, itu ternyata masih jalan justru di akhir-akhir bulan Ramadan itu. Tuduhan-tuduhan yang tidak terbukti juga muncul, fitnah juga muncul, begitu dahsyatnya. Kita sebagai seorang mukmin harus bisa mampu menjaga diri itu dengan sebaik-baiknya. Makanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berpesan secara khusus yang terkait puasa di bulan Ramadan itu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasul mewanti-wanti kita, malam yada qalazur wal amala bih wal jahla
falaisa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa sarabah. Jadi siapa yang di bulan Ramadan tidak mampu menjaga lisannya dari berbuat ucapan-ucapan yang dusta. Qaul zur bisa menipu, bisa dusta, bisa juga adu domba, juga fitnah. Ya, kemudian wal amalati. Kemudian dia tetap melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik itu. Kalimat itu sangat tegas. Falaisa lillahi hajatun. Allah enggak butuh. Allah enggak perlu apa? Kemampuan engkau menahan lapar dan dahaga. Artinya Allah enggak butuh puasanya orang tersebut kalau masih melakukan perbuatan-perbuatan seperti ini. Di dalam riwayat oleh Imam At-Tabrani, dan itu dikatakan hadis ini pada posisi sanadnya hasan. Kalimatnya adalah ruba shaimin haqqahu. Berapa banyak nanti orang yang berpuasa, dia tidak akan mendapatkan puasa, nilai puasa yang dilakukan, ibadah yang di dalamnya diraju wal atas, kecuali hanya sekedar lapar dan dahaga itu. Bahkan di lafaz yang lain Rasul menyebutkan man adraka Ramadan, barang siapa yang diberi oleh Allah kemudahan untuk masuk di bulan Ramadan, walam yughfar lahu, kemudian Allah tidak mengampuni mereka, maka niscaya dia ba'adallah, justru Allah akan menjauhkan dia dari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini jemaah sekalian, kita memang harus berhati-hati. Yang pertama yang harus kita lakukan, ibadah apapun itu mesti kita niatkan mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalimatnya man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban. Ya, ini semuanya adalah satu ketetapan yang akan menyebabkan kita mendapatkan hasil dari ibadah kita. Ya, kalau itu karena riya, karena sum'ah, karena takabur, karena sombong, maka itu tidak akan membawa berkah kepada seseorang yang melakukan ibadah itu. Yang kedua, Ramadan adalah tagwir, perubahan, baik perubahan dalam sisi ibadah kita, karakter kita, perilaku kita, cara pandang berpikir kita, atau cara mengatur lisan kita. Karena berapa banyak karena fitnatul lisan, ibadah itu akan hancur dan dihapus oleh Allah karena lisan itu. Iyakum wadana fa'inatuna dabul hadis. Di antaranya adalah sikap suudon dan lain-lainnya, dan teman-temannya itu yang akan merusak ibadah kita. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di 10 akhir Ramadan Rasul menyampaikan karena Rasulullah SAW yang taqiqu fi akhir Ramadan, di asra awakhir Ramadan. Rasul itu mengupayakan, ya, kalau beliau berada di 10 akhir, berupaya untuk melakukan iktikaf. Bagi kita yang diberi kemudahan oleh Allah, kita lakukan itu. Bagi yang diberi kesempatan hanya mungkin melakukan zikrullah di malam harinya, maka itu kita gunakan sebaik-baiknya. Anggap sajalah perjalanan hidup kita itu berakhir di Ramadan ini, dan kita tidak bisa menentukan apakah Ramadan di masa yang akan datang kita bisa menemuinya. Semoga apa yang diberikan oleh Allah kepada kita, kemudahan kita untuk beribadah di bulan Ramadan, dan aktivitas kita sekali lagi aktivitas yang benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum